Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today is Thursday for 3rd September 2020. This is our first meeting with me for English for Sanitarian. Jadi perkenalkan, nama Mem Reza Dewinta. Jadi teman-teman bisa panggil Mem Atta ya. Jadi untuk English for Sanitarian ini diamanahkan ke Mem, dan untuk instruktur dosen prakteknya itu kepada Miss Dewi ya, Miss Dewi. Kemudian teman-teman, ini adalah nomor handphone, nomor WA yang bisa teman-teman hubungi apabila teman-teman mempunyai ini ya hal-hal yang perlu disampaikan kepada Mem, dan ini adalah email yang berkaitan dengan perkuliahan ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan, yang didiskusikan atau berkaitan tentang penugasan, boleh disampaikan. Jadi sebelumnya Mem ini dulu ya, ingin menjelaskan tata cara gitu ya, tata cara perkuliahan di kelas Mem gitu. Jadi sebelumnya mudah-mudahan kakak dan abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semuanya dalam keadaan yang bagus, baik gitu ya. Nah, di kelas Mem ini, Mem akan mengkoordinir kelasnya menggunakan Edmodo. Jadi mungkin teman-teman udah tahu semua ya Edmodo ya. Jadi teman-teman bisa mendownload Edmodo di Google Play Store, ataupun kalau dengan handphonenya yang tidak cukup aplikasinya lagi, memorinya udah nggak cukup untuk mengcover aplikasi, teman-teman bisa langsung ke edmodo.com ya. Jadi lihat dari web search aja, jadi nggak masalah. Jadi nanti di web itu, di Edmodo tersebut, kawan-kawan akan mendaftarkan diri sebagai student, kemudian menggunakan email ya, menggunakan email yang benar-benar aktif, dan tidak usah sampai lupa, karena ini akan digunakan sampai akhir kelas nanti, dan semua pengarsipan atau portofolio dari penugasannya itu dilihat dari Edmodo-nya kawan-kawan semua. Nah, kemudian nanti akan Mem share kode kelas yang akan membuat teman-teman masuk ke dalam kelas Edmodo-nya itu. Jadi khusus untuk English for Sanitarian. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pengiriman tugas atau materi-materi apa yang akan Mem sampaikan akan Mem infokan di dalam Edmodo, dan kemudian akan Mem infokan juga kepada PJ kelasnya kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya di Edmodo itu semua diskusi, semua tanggapan gitu ya dicantumkan di dalam kolom komen kayak gitu ya. Nah teman-teman, hal yang mendasar dari kelas Mem adalah karena Mem mengampu mata kuliah umum yang cukup banyak, yaitu senilai 9 kelas, dan banyak banget kan, jadi itu mengkhawatirkan tumpang tindih dari pengumpulan tugas. Jadi teman-teman harus mengikuti format dari pengiriman tugas tersebut ya. Jadi kalau nanti setiap tugas Mem akan Mem kasihkan kode atau tata cara menyimpan dokumennya. Jadi misalnya simpan dengan NIM, terus nama, terus jurusannya, terus tugasnya apa gitu. Jadi itu untuk menghindari ketika di-download itu nggak sama gitu ya sequencingnya atau urutannya dari tugas tersebut. Jadi teman-teman harus mengikuti prosedur atau arahan dari penyimpanan tugas dan pengirimannya, sehingga Mem dapat mengkode dan I can acquire, I can notice you gitu. Jadi bisa menotis gitulah ya teman-teman sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, abang kakak semuanya selamat datang di kelas Mem. Mem berharap kalian semua dapat menikmati kelas ini, karena insya Allah tidak akan menyulitkan, tetapi perlu digarisbawahi bahwa bahasa Inggris yang sekarang ini adalah bahasa Inggris penjurusan yaitu English for Specific Purposes. Jadi lebih kepada kecakapan profesionalisme kalian sebagai sanitarian. Jadi gimana nih English ini dapat membuat kawan-kawan lebih top chair, lebih kaca lagi gitu ya. Jadi bisa membuat peluang-peluang kawan-kawan sebagai sanitarian itu menjadi lebih
terbuka luas di dalam peluang kerjanya gitu ya, which is in your home country or in abroad. Mungkin di dalam negeri atau di luar negeri gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi pertanyaan yang mendasar adalah, is learning English important? Jadi bener nggak sih gitu belajar bahasa Inggris itu penting atau enggak? Nah, penting atau tidaknya belajar bahasa Inggris itu subjektif ya kawan-kawan ya. Jadi apalagi kalau misalnya if you are discussing this case with you as an adult learner, jadi sebagai pembelajar yang udah higher education gitu ya. Jadi mungkin jawabannya tidak hanya yes or no, tapi you have reason behind these questions. Jadi pasti akan ada penjelasan yang mungkin lebih multiple gitu ya, lebih kompleks lagi di balik pertanyaan ini. Apakah belajar bahasa Inggris penting? Penting untuk apa? Belum tentu penting bagi kawan-kawan yang memang tidak abis kuliah, saya nggak tahu cita-citanya apa. Karena kadang ada beberapa orang yang memang hanya kuliah itu sebagai sebagai meruntuhkan ini ya, kewajiban gitu ya. Jadi misalnya my mommy and daddy ask me to have this higher educations, jadi mungkin karena suruhan orang tua jadi ya kepaksa kuliah. Sebenarnya cita-citanya saya tuh nggak pengen jadi sanitarian, saya tuh pengennya jadi misalnya businesswoman gitu ya, saya tuh pengen punya toko kue, saya tuh pengen punya bengkel gitu kan. Jadi sebenarnya ya sanitarian tuh yang nggak terlalu diinginkan lah gitu ya. Tapi gitu ya, tidak ada salahnya misalnya gitu ya, teman-teman nggak pengen jadi sanitarian atau kepengen jadi sanitarian. Menurut gitu ya, nggak tahu menurut kawan-kawan, nanti kita akan diskusi ya setelah ini. Menurut belajar itu nggak ada salahnya. Jadi sepanjang hidup itu tarbiyah madal hayah gitu ya. Jadi belajar itu seumur hidup gitu. Jadi meskipun kita sudah tahu, mungkin ada hal-hal yang masih membuat kita keliru atau tidak cakep dalam penyampaiannya gitu. Sampai sekarang aja mungkin orang-orang yang bahasa Inggrisnya bagus tetap belajar gitu kan. Gimana nih gitu supaya bahasa Inggrisnya terdengar lebih academic, lebih sounds like business English gitu. Depend on their needs gitu ya. Jadi teruslah belajar karena soft skill itu lebih penting menurut daripada hard skill. Jadi kalau teman-teman nanti udah selesai dari dunia kampus, yang kawan-kawan lakukan pertama kali mungkin ya sebagian besar itu kayak teman-teman juga itu adalah kebingungan gitu. Abis ini kita mau ngapain gitu kan di dunia? Apakah benar-benar kita pengen kerja di dunia ini? Yang anak keguruan apakah benar-benar pengen jadi guru? Guru yang mana nih gitu kan? Guru tingkat SMP, SMA, atau SD? Kalau SD mungkin udah dari anak-anak yang PGSD lah ya. Tapi pasti semuanya ada pikiran gitu. Benarkah gitu ya, aku harus ada di dunia ini maksudnya di dalam dunia pekerjaan ini gitu. Nah, oke, gitu kan, let's see, English is a support, jadi kita pakai gunain kata itu aja lah. English itu mendukung siapa kita di kemudian hari gitu. Jadi mempelajari bahasa Inggris and others languages, jadi for example like Japanese, Mandarin, jadi terserah deh ya bahasa apa aja yang selama itu menjadi penghubung yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat dunia, itu boleh banget dipelajari. But jadi di dalam institusi kita ini yang ada yaitu learning English, makanya kalau bisa gitu ya, kecakapan setiap profesional yang dihasilkan oleh institusi ini dapat memiliki kecakapan yang baik dalam berbicara bahasa Inggris, setidaknya in your field, setidaknya di dalam kemampuan kalian sebagai profesional di bidangnya gitu ya kawan-kawannya. Jadi at the end of this learning, I will ask you to give your opinion about this one also. Okay, so English is the language of science, of aviation, computers, diplomacy, and tourism. Bayangin tuh. Jadi English itu masuk ke dalam semua lini kehidupan sampailah ke tourism gitu. Jadi
For example, you want to have a traveling abroad. Can you imagine how to read the map? For example like that. Gimana caranya ngebaca map? Gimana caranya ngebaca sign, tanda-tanda yang ada di sekitaran jalan? Gimana caranya berkomunikasi dengan masyarakat sekitar if you asking for something gitu kan? Atau if you asking for help? Kayak gitu. Misalnya mau tanya gimana nih restroomnya, atau di mana nih saya bisa ketemu kantor polisinya gitu, atau di mana nih, dan seterusnya gitu. So we do believe that language itu adalah benar-benar pemersatu gitu ya. Memang satu-satunya alat ya komunikasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, misalnya gini ya, misalnya ada orang yang bilang, ya bahasa itu ya bahasa yang keluar dari mulut ini ya, suara gitu kan. Nah mungkin orang tersebut agak keliru gitu ya. Jadi ya itu bahasa itu ya kawan-kawan ya, kita bisa sampaikan dengan lisan, tulisan, gesture, kita bisa sampaikan dengan bentuk apa ya, tangan gitu ya, kayak gerak tubuh gitu. Misalnya kita bilang tidak, misalnya gitu kan, oke, something like that one. Itu ya benar-benar simple dan semua orang sudah tahu gitu kan. Kemudian kawan-kawan juga jangan sampai salah gitu ya, bahwa kayak simbol-simbol di jalan gitu, tanda-tanda baca untuk di jalan artinya P gitu, parking gitu kan, stop di garis gitu artinya tidak boleh stop. Itu juga merupakan bahasa, meskipun tidak langsung, karena itu those are symbols gitu ya, karena itu simbol, tapi itu juga merupakan bahasa. And then knowing English increases your chance of getting a good job in multinational company within your home country or for finding work abroad. Jadi ini kalau misalnya kita lebih mengetahui atau mempunyai ability gitu ya dalam berbahasa Inggris gitu kan, jadi itu meningkatkan kesempatan kita untuk mendapatkan better job lah gitu ya, better job. Jadi misalnya ada yang berargumen, wah enggak kuliah juga bisa dapat uang banyak, bisa dapat sukses juga, misalnya gitu ya. Stop dulu gitu. Tapi misalnya orang yang nggak kuliah dan beliau sukses, pasti ada usaha-usaha lain juga yang beliau lakukan sampai di saat di tempat itu gitu kan. Nah, karena kita udah jadi orang yang kuliah nih sekarang, udah jadi mahasiswa, dan kita menghadapi satu hal yang mungkin agak jelas gitu kan, yaitu being a sanitarian in this case for you gitu kan. Itu kan adalah hal yang ini ya, lumayan jelas gitu ya untuk masa hidupnya kawan-kawan. Jadi nggak ada salahnya gitu kita sharpen our knowledge gitu in English. Jadi apalagi kalau misalnya di masa-masa pandemi gini, mungkin perkuliahannya, oke, stop bentar dulu ya. Nah, lanjut lagi ya. Jadi tadi ada ini apa namanya, tadi itu surat gitu ya untuk buatin RPS. Nah, jadi tadi kan udah bilang kan, jadi kalau misalnya yang paling bisa kita harapin gitu lah ya untuk saat sekarang ini ya being sanitarian gitu. Jadi kalau teman-teman itu jangan gini ya, janganlah kita bicara tentang hal yang nggak kita kuasai gitu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan sudah menguasai gitu ya di bidang sanitarian, ya langsung gali terus ilmu-ilmu yang lain, kemampuan-kemampuan yang lain, mumpung lagi di kampus gitu kan, mungkin masih banyak dosen yang bisa ditanya secara cuma-cuma gitu kan, gimana nih gitu untuk meningkatkan pemahaman kita sebagai sanitarian. Kayak gitu juga dulu Mem ya. Jadi meskipun masih kuliah gitu kan, kita mau belajar sama senior yang lebih bagus gitu kan. Padahal waktu itu kita juga pernah belajar sama anak teknik loh. Bayangin anak bahasa Inggris belajar sama anak teknik yang bener-bener kita percaya gitu ya bahwa beliau itu bahasa Inggrisnya lebih baik daripada kita. Jadi nggak salah gitu, nggak salah kita belajar sama beliau meskipun background pendidikannya berbeda, tetapi masyarakat di sekitarnya mempercayai bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya memang bagus gitu. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi ini, mungkin aja kawan-kawan ini waktu di rumahnya itu lebih banyak kan daripada waktu di luar misalnya. Ataupun waktu perkuliahannya yang sebenarnya 3 SKS in the real life 3 SKS menjadi beberapa jam aja atau beberapa menit aja hanya
untuk penyampaian materi kayak gini karena apa namanya, misalnya kita menyeimbangkan kuota atau hal-hal yang lain. Jadi kan itu bisa membuat apa ya, kemungkinan-kemungkinan gitu kan, untuk misalnya 15 menit belajar bahasa Inggris atau 30 menit untuk belajar bahasa Inggris, jangan deh setiap hari. Aduh, kalau setiap hari sih mungkin nggak terlalu ini ya, berat juga gitu lah ya, mungkin 2 kali seminggu. Jadinya kan tetap apa ya, konsisten, tapi tapi terus menerus kayak gitu ya. Jadi it's also the language of international communication, the media and the internet. So learning English is important for socializing and entertainment as well as works. Kayak gitu. Belum lagi media-media dan internet. Kita baca status aja captionnya udah bahasa Inggris gitu kan. Jadi gimana dong kalau misalnya teman-teman terbelakang banget gitu bahasa Inggrisnya ya. Jadi belajarlah bahasa Inggris dengan baik dan benar gitu ya. Kalau misalnya memungkinkan untuk datang ke kampus one by one gitu ya, misalnya lagi ke kampus, nggak ada salahnya untuk main-main ke kantor ya di UPT Bahasa di lantai 3 di gedung administrasi. Boleh tanya-tanya kok tentang bahasa Inggris ke Mem ya. Lanjut. Jadi tadi kan agak ada ini ya, apa namanya, baca ini tadi itu adalah evolution of sanitary definitions gitulah ya. Jadi ada 3 lah ya gitu ya yang Mem ambil dari definisi-definisi sanitarian, jadi di evolusi gitu ya dulu-dulunya. Jadi dulu tuh sanitarian itu a non-medical practitioner of sanitation. Abis itu an advocate of sanitary measure. Abis itu a person who is trained and experienced in the field of sanitary science and technology and who is authorized to carry out the educational, inspectional, and enforcement duties in the field of environmental health service. Ini gitulah ya. Terus sekarang, jadi teman-teman nanti akan pahami sendiri ya kalau sesuatu agak lama ntar. Sekarang itu, jadi sanitarian current definitions ini adalah ini. Nggak kelihatan ya, tapi nanti Mem ini ya, Mem share ininya. Apa namanya tuh, PowerPoint-nya. Tadi itu sebenarnya Mem mau ngerekord pakai handphone, nggak mau pakai ini kan, kayak screencast gini. Cuman kelihatannya cuacanya juga mendukung untuk tidak membuat terlalu terang gitu ya, nggak membuat terlalu gelap juga. Jadi ya udahlah, daripada lama lebih bagus langsung kayak gini ya. Jadi sekarang ini current definitions for sanitarian adalah credentialed practitioner in the environmental, sanitary, and public health science, whose vocational efforts are directed toward the evaluations and management of those factors and mechanisms in our environment, which impact upon the reductions the risk of misalnya the chemicals gitu ya, habis injuries kayak gitu ya. Jadi banyak banget. Terus kemampuannya ini juga sekarang kan sanitarian itu harus didukung dengan knowledge gitu ya, dengan pengetahuan in sanitarian field gitu. Habis itu juga sanitarian itu juga tidak boleh tidak mempunyai background pendidikan yang jelas gitu ya, sehingga meragukan gitu ya kemampuannya di bidang ini gitu. Jadi ada beberapa yang tadi membaca teman, kalau misalnya PowerPoint dimasukin banyak tulisan itu buat ngantuk ya. Jadi ya dikit aja, terus digedein ininya, fontnya biar kebaca. Oke, jadi about sanitarian services. Jadi sanitarian services ini is primarily occupied with enforcing laws, rules, and regulation for maintaining and promoting community hygiene. However, they are increasingly orienting themselves to accomplishing their goals by education, enlightenment, and persuasion. Jadi, aduh jelas banget. Memang kalau udah kita baca gitu ya, what is the objective to be sanitarians, dan apa aja sih service-service yang maksudnya akan diberikan oleh sanitarian itu sendiri. Itu bukan hal yang kecil gitu ya, itu bukan hal yang simple, karena seperti yang kita tahu sekarang itu banyak sekali masalah-masalah kebersihan, kesehatan gitu ya, lingkungan yang benar-benar yang istilahnya udah bermain dengan mafia-mafia lingkungan gitu ya. Jadi misalnya selama ada duit semuanya mulus gitu ya. Tapi how kita sebagai apa ya,
orang yang profesional di bidangnya itu, kita tetap melekatkan pekerjaan kita ini dengan aturan-aturan hukum yang ada gitu ya, perundang-undangan dan regulasi-regulasi yang benar-benar sudah termaktum gitu ya dalam kehidupan masyarakat, sehingga jadi pendidikan kita itu mencapai goalsnya gitu yang dimau gitu ya. Jadi setiap pekerjaan itu pasti punya resikonya, setiap pekerjaan. Bahkan orang nganggur juga punya resikonya, ya kan? Nggak ada pemasukan gitu kan? Jadi semua yang teman-teman ambil dalam hidup ini pasti akan ada resikonya, pasti akan ada cause and effect gitulah ya, sebab akibatnya gitu. Jadi jangan takut, jangan kayak gimana, aduh kayaknya kurang tahu deh tentang isu-isu daerah, jadi harus main kemana dong kalau kurang isu daerah. Pasti mungkin yang paling bisa membantu itu adalah senior ya. Jadi senior itu menurut Mem adalah orang yang harus kita deketin ya, bukan dijauhin. Jadi kalau senior itu ke tempat kita bertanya, kalau Mem kan ada senior yang misalnya udah pergi ke luar negeri, ada yang lebih master di bidang linguistik, ada yang master banget di bidang translation, jadi bisa tanya-tanya kalau sama beliau gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman. Terus about sanitarian services yang tadi sama ya masih ya. Jadi sanitarian are more concerned with the development of sanitary standard and technical aspects of engineering, constructions, and supervisions of operators of various facilities and techniques, which are basically design entities and which are conducted toward improvement of living conditions in communities. Jadi knowledge has so advanced our understanding of environmental hygiene that virtually every entity in our environment has come under the scrutiny of public gitu ya. Jadi public supportnya harus benar-benar dikonsenkan. Jadi bukan hanya kita bekerja pada standar-standar kebersihan gitu ya, tetapi kita juga harus bekerja kepada technical engineering, constructions, jadi supervisions of operators dan lain-lain gitu ya. Jadi pemahaman dan pengertian mengapa kita menjadi sanitarian dan bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kemampuan kita juga harus ditunjang gitu ya dengan pengetahuan yang terbarukan, yaitu recent studies about sanitarians. Jadi teman-teman nggak boleh keterbelakang pengetahuannya kayak gitu ya. Jadi informasi-informasi yang baru gitu mengenai kesehatan lingkungan itu harus benar-benar dikedepankan. This is the last slide. Jadi teman-teman, abang kakak, ini adalah the last slide. Ini adalah hook question lah ya untuk kawan-kawan gitu ya, supaya kita punya bahan diskusi di Edmudo. Jadi setelah kawan-kawan gabung di Edmudo, I will post this one. Are you happy to be the next sanitarian? What do you know about your job? Jadi teman-teman sebenarnya happy nggak sih gitu menjadi sanitarian, dan apa sih yang kawan-kawan tahu tentang menjadi sanitarian itu? Nah, kita bisa diskusi di situ, bisa tanya jawab. Jadi Edmudo itu kawan-kawan seperti Facebook gitu ya. Konsepnya seperti Facebook. Jadi bisa post komen kayak gitu. Terus reply biar kelasnya hidup gitu ya. Nah, seperti itu aja kawan-kawan. Abis ini nanti teman-teman boleh ketemu atau PJ-nya ya nanti akan hubungi untuk prakteknya sama Miss Dewi. Thank you banget teman-teman, Mem udah dengar. Mem harap dengar videonya sampai selesai ya teman-teman. Jadi sebenarnya Mem itu bukan menghindari sih, tapi lebih berpikir berkali-kali untuk membuat kayak pertemuan Zoom atau Google Meet kayak gitu, karena biasanya itu menghabiskan kuota yang lumayan gitu ya. Jadi kalau misalnya satu hari ada 3 perkuliahan Zoom semua, ya kalau misalnya di rumahnya ada wifi, jadi kalau ada wifi kan agak kebantu, kalau enggak ya astagfirullahaladzim gitu kan, lagi zaman kororo kan, kita ngabisin duit untuk beli kuota, aduh sedih banget. Nah, jadi bukannya tidak mungkin, nanti akan suatu hari akan ada pertemuan Zoom, dan Mem juga pengen lihat dong siapa sih kamu semua, teman-teman semua, kan Mem nggak kenal kan. Nah, selain itu Mem akan menunjang kelas bahasa Inggris ini dengan video, dengan project gitu ya, jadi dengan nonton film juga nanti. Jadi teman-teman bahagia aja belajarnya, nggak usah sampai
tertekan gitu ya, jangan sampai baper, aduh susah banget sih, aduh nggak susah, semuanya udah ada apa namanya, pasti kamus kayak gitu kan, aduh lama banget kan, ada kamus, terus ada teman-teman yang juga bisa ditanyain, sama dosennya juga bisa langsung tanya kok. Nah kayak gitu ya teman-teman, nanti kalau di Edmodo Mem akan share student form. Student form itu adalah biodata singkat terkait kawan-kawan, tolong cantumkan foto, fotonya boleh apa aja, boleh foto yang formal pakai seragam, boleh juga nggak formal, nggak masalah, yang penting wajahnya kelihatan jelas dan Mem tahu itu kamu. Terus student form kan, abis itu jangan lupa absen setelah mendengarkan perkuliahan, terus juga link video ini ya, nanti akan Mem upload. Terima kasih teman-teman, semoga selalu sehat, oke, dan terus bahagia dan bersyukur. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good morning, bye bye, see you again.